Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan kecerdasan, keteguhan iman, dan kedermawanannya. Beliau merupakan seorang pengusaha yang sangat kaya raya di zamannya. Saking kayanya Abdurrahman ini, jumlah hartanya aja sampai nggak terhitung. Bahkan dalam riwayat disampaikan, kalau rombongan dagang Abdurrahman bin Auf sedang melewati suatu daerah, jalan di daerah tersebut bisa-bisa tertutup oleh rombongan dagangnya. Namun yang membuat nama Abdurrahman bin Auf itu abadi, bukanlah karena kekayaannya, melainkan karena beliau sering menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau biasanya orang kaya itu dinilai dari berapa banyak penghasilan atau aset yang dia punya, kekayaan Abdurrahman bin Auf justru dinilai dari berapa besar harta yang telah beliau sedekahkan di jalan Allah. Di video kali ini, kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa dari Abdurrahman bin Auf, mulai dari awal keislamannya hingga beliau wafat. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena di kisah ini banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Oke, yuk langsung aja kita mulai kisahnya. Musik. 10 tahun setelah tahun gajah, lahirlah seorang anak laki-laki dari suku Quraisy. Anak ini tumbuh di tengah keluarga yang cukup terhormat. Ibunya bernama Ashifa binti Auf dan ayahnya bernama Auf bin Abdu Auf. Sebelum memeluk Islam, nama asli anak ini adalah Abdul Amr bin Auf, nama yang cukup umum di zamannya. Tapi setelah dia mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, yang artinya seorang hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dari segi penampilan, Abdurrahman bin Auf juga punya ciri fisik yang cukup keren dan berwibawa. Beliau punya postur tubuh yang tinggi, bahunya lebar dan dada bidang. Kulitnya putih bersih, wajahnya tampan, rambutnya lebat, bulu matanya tebal, dan hidungnya mancung. Kalau hidup di zaman sekarang, pasti beliau udah jadi pria yang paling diidamkan oleh wanita di seluruh dunia. Terus opa-opa Korea gimana ya? Lewat lah pakai ditanya. Sejak kecil, Abdurrahman bin Auf udah dididik dengan sifat-sifat mulia oleh ayahnya. Berkat didikan inilah, Abdurrahman pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat sopan santun, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Abdurrahman juga tumbuh sebagai anak yang memiliki sifat toleransi yang tinggi. Beliau mampu menjaga dirinya dari hal-hal buruk yang dilakukan oleh sukunya. Meski hidup di tengah lingkungan Quraisy yang masih kental dengan budaya jahiliyahnya, Abdurrahman justru nggak pernah ikut-ikutan. Beliau nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah mabuk-mabukan, apalagi berzina. Itu bukan Abdurrahman banget. Abdurrahman ini wataknya mirip banget dengan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Mereka udah duluan meninggalkan perbuatan jahiliyah itu bahkan sebelum Islam datang. Keren banget kan? Abdurrahman bin Auf bukanlah tipikal pemuda yang sukar bahan. Beliau adalah sosok pemuda yang gigih dalam mencapai tujuannya. Sejak muda, Abdurrahman sudah disibukkan dengan kegiatan perdagangannya. Beliau selalu membawa barang dagangannya ke berbagai negeri untuk memperluas usahanya. Berkat kerja kerasnya inilah, Abdurrahman pun menjadi salah satu pedagang terkaya yang ada di Mekah. Namun meskipun beliau udah menjadi salah seorang saudagar kaya dan hidup dengan harta yang bergelimang, Abdurrahman tetaplah Abdurrahman. Beliau nggak pernah sombong, beliau tetap sopan kepada siapapun dan selalu menunjukkan akhlaknya yang mulia. Jujur, cerdas, dermawan, bijak, itulah ciri khasnya. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar menjadi seorang muslim, beliau pun mulai mendakwahkan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya. Salah satu sahabat terdekat Abu Bakar yang paling dia percayai adalah Abdurrahman bin Auf. Mereka udah kenal lama, hubungan mereka juga akrab banget. Makanya Abu Bakar pun langsung mendatangi Abdurrahman lalu mengajaknya untuk memeluk Islam. Abdurrahman yang mendengar tawaran dari Abu Bakar nggak langsung nerima ajakan itu begitu aja. Beliau nanya dulu kepada Abu Bakar. Beliau ingin tahu lebih dalam tentang agama yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka beberapa pertanyaan pun beliau lontarkan kepada Abu Bakar untuk meyakinkan dirinya sendiri. Setelah mendengar jawaban Abu Bakar, Abdurrahman pun langsung merasa yakin. Gak butuh waktu lama, beliau pun langsung mengajak Abu Bakar untuk pergi ke tempat Nabi Muhammad. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk keimanannya kepada Allah dan Rasulullah. Dan mulai hari itu, Abdurrahman bin Auf pun resmi memeluk Islam. Setelah menjadi seorang muslim, gangguan demi gangguan mulai menghampiri beliau. Abdurrahman bin Auf yang dulunya begitu disanjung dan dihormati oleh orang-orang Quraisy,
kini seolah menjadi manusia yang paling hina di mata orang mereka. Beliau dicaci, dimaki, bahkan beliau juga sempat merasakan pahitnya disiksa oleh kaumnya sendiri. Akibat dari gangguan inilah, Abdurrahman bin Auf pun diizinkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Setelah kembali dari Habasyah, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat lainnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, saat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, seluruh harta kekayaan beliau yang ada di Mekah beliau tinggalkan. Dan semua harta yang beliau tinggalkan itu diambil, dirampas dan direbut oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun pergi ke Madinah hanya membawa sehelai baju yang ada di tubuhnya. Bayangin sahabat seiman, sebelum mengenal Islam, beliau adalah salah satu saudagar kaya yang ada di Mekah. Namun setelah mengenal Islam dan memutuskan untuk memeluknya, harta yang beliau miliki hilang dalam seketika. Namun semua itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf patah. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengembalikan seluruh harta yang beliau miliki. Dan ternyata apa yang diyakini oleh Abdurrahman bin Auf pun langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beliau sudah berada di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Robi. Saat ini adalah seorang saudagar kaya yang berasal dari kaum Ansor. Setelah Rasulullah mempersaudarakan Sa'ad dan Abdurrahman, Sa'ad bin Robi pun langsung menunjukkan loyalitasnya kepada saudara barunya itu. Sa'ad bin Robi berkata, "Wahai saudaraku, aku adalah orang Madinah yang memiliki banyak harta. Karena itu ambillah untukmu separuh dari hartaku ini. Aku juga memiliki 2 orang istri. Maka perhatikanlah mana yang menarik bagimu, supaya aku ceraikan dan kamu menikahinya." Lihat sahabat seiman, betapa luar biasanya Sa'ad bin Robi. Beliau rela menyerahkan setengah hartanya, bahkan sampai rela menceraikan salah satu istrinya, asalkan Abdurrahman bin Auf bisa kembali hidup sejahtera. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah jawabannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi seluruh hartamu, keluargamu dan juga rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku di mana jalan menuju pasar." Jawaban ini benar-benar menunjukkan betapa eleknya seorang Abdurrahman bin Auf. Padahal waktu itu beliau udah nggak punya apa-apa. Tapi sekali lagi, Abdurrahman tetaplah Abdurrahman. Beliau lebih memilih untuk memulai usahanya dari nol daripada menerima tawaran dari Sa'ad bin Robi. Dan dari sinilah kisah Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang tersukses di Madinah dimulai. Setelah mendengar permintaan Abdurrahman bin Auf, mereka pun langsung gerak berjalan menuju pasar Madinah. Begitu sampai di pasar Madinah, Abdurrahman melihat ada pedagang yang lagi jualan cangkul. Maka beliau pun langsung mendatangi pedagang itu, lalu berkata, "Wahai Abu Fulan, boleh nggak aku beli beberapa cangkulmu? Tapi bayarnya besok setelah cangkul ini terjual." Mendengar perkataan Abdurrahman, pedagang itu pun menjawab, "Oh boleh saudaraku, silahkan." Setelah diizinkan oleh si pedagang, Abdurrahman langsung mengambil cangkul-cangkul itu, lalu beliau bawa keliling pasar dan mulai menjualnya. Nah, sambil keliling pasar, Abdurrahman terus melihat lapak yang bisa beliau sewa agar bisa beliau jadikan tempat untuk menjual barang dagangannya. Begitu ketemu satu lapak yang strategis, Abdurrahman pun langsung menjumpai pemiliknya lalu bertanya tentang harga sewa lapak tersebut. Ternyata harga sewa tempat di pasar Madinah itu mahal banget. Dari sinilah Abdurrahman tahu kenapa sebagian pedagang yang ada di Madinah gak punya tempat jualan. Mereka sering berpindah-pindah tempat karena gak sanggup membayar harga sewa yang sangat mahal. Maka Abdurrahman pun mengurungkan niatnya dan gak jadi menyewa lapak tersebut. Beliau terus mengelilingi pasar Madinah sambil mencari tempat yang layak. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat ada tanah kosong yang terbengkalai di samping pasar tersebut. Abdurrahman pun langsung mengambil inisiatif. Beliau kembali mendatangi Sa'ad bin Robi, saudara ansarnya itu, lalu berkata, "Wahai saudaraku, di samping pasar itu kan ada tanah kosong yang kayaknya udah nggak kepake. Gimana kalau tanah itu aku beli aja? Nanti di tanah itu aku akan bangun kafling-kafling kecil untuk aku jadikan pasar baru di Madinah. Tapi bedanya, pedagang-pedagang muslim yang jualan di situ nggak perlu bayar sewa kayak di pasar utama. Cukup bagi hasil aja seikhlas mereka. Kalau untung ya alhamdulillah, berarti mereka harus bayar kepadaku. Kalau nggak untung ya nggak apa-apa, mereka nggak usah bayar. Nah, dari sistem bagi hasil inilah nanti aku gunakan untuk membayar uangmu yang telah engkau keluarkan untuk membeli tanah ini." Mendengar apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad pun berkata, "Itu ide yang bagus, wahai saudaraku. Kamu
kamu nggak usah mikir soal bayar tanah itu. Ambil aja tanah itu untukmu. Anggaplah ini hadiah dariku. Maka Sa'ad pun langsung membelikan tanah itu untuk Abdurrahman. Setelah urusan tanah beres, Abdurrahman bin Auf pun mulai membangun kafling-kafling kecil untuk dijadikan pasar baru, dan gak butuh waktu lama. Kabar pasar baru ini pun langsung tersebar di kota Madinah. Para pedagang yang selama ini nggak sanggup sewa lapak di pasar utama, langsung pindah ke pasar baru milik Abdurrahman bin Auf. Dan orang-orang yang tadinya nggak punya modal besar untuk jualan, sekarang jadi punya kesempatan untuk memulai usahanya. Lambat laun, para pedagang di sana pun semakin hari semakin sukses. Dagangan mereka laku keras, keuntungan mereka pun terus bertambah. Nah, karena pedagang yang jualan di tempat Abdurrahman bin Auf semakin sukses, tentu beliau juga pasti merasakan hasilnya. Omset dagangan Abdurrahman pun semakin hari semakin meningkat. Dan mulai hari itu, Abdurrahman bin Auf pun kembali dikenal sebagai pedagang tersukses yang ada di Madinah. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, strategi dagang macam apa sih yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf sampai-sampai bisa membuatnya kembali bangkit dan kembali menjadi salah satu pedagang terkaya di Madinah? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas 6 strategi dagang ala Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 6 strategi yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf selama beliau menjalankan bisnisnya. Yang pertama, beliau nggak pernah mengambil keuntungan yang besar. Abdurrahman bin Auf lebih memilih untuk mengambil keuntungan yang kecil, asalkan barang dagangannya bisa terjual lebih banyak. Kalau istilah sekarang tuh bilangnya biar cuannya tipis-tipis. Yang penting barangnya laris manis. Strategi Abdurrahman bin Auf yang kedua adalah beliau menjual barangnya secara tunai bukan secara kredit. Bagi Abdurrahman, menjual barang secara kredit sama